Namanya Dodong, anak Bajo dari Wakatobi. Mencari ikan adalah hidup mereka. Memanah jadi keseharian. Kemampuan spesial orang-orang Bajo. Dodong siswaku di kelas 5. Ikut bapaknya ke laut, acap kali jadi pilihannya daripada hadir di sekolah. Ketika mereka tidak memiliki ilmu, maka mereka selalu akan dijajah. Ya kan? Mereka akan selalu dibodoh-bodohin oleh orang yang berpendidikan. Misalnya, mereka menghasilkan hasil laut yang banyak, tetapi mereka tidak bisa mengolahnya. Bisa jadi mereka itu dibodohi, gitu kan. Hasilnya mereka tidak akan memperoleh hasil ekonomi yang baik, gitu kan. Mereka juga tidak bisa mengembangkan, menginovasikan hasil-hasil laut ini mau diapain sih, gitu kan. Padahal potensi alam Wakatobi ini adalah laut. Laut menjadi bagian dari kehidupan kami di sini. Aku tinggal di desa Sama Bahari yang berada di atas laut dangkal. Sama berarti Bajo, dan Bahari bermakna laut. Sama Bahari berarti Bajo laut. Ada lebih dari 1.700 orang tinggal di perkampungan seluas 300.000 meter persegi. Desa ini berada di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dari Wanci, ibu kota kabupaten, dapat ditempuh 2-3 jam dengan kapal motor. Nama Wakatobi merupakan kependekan dari nama 4 pulau besar di kabupaten ini, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Inilah salah satu anugerah Tuhan untuk Indonesia. Taman Nasional Wakatobi memiliki habitat 750 koral dari total 850 spesies yang ada di dunia. Badan PBB di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan UNESCO bahkan menetapkan Wakatobi sebagai salah satu pusat biosfer dunia. Tak heran, kepulauan ini menjadi salah satu dambaan wisatawan dunia. Tahun 2013 lalu tercatat lebih dari 11.000 orang melancong ke sini. Sayang, harumnya nama Wakatobi berbanding terbalik dengan realitas kualitas manusianya. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi muasalnya. Orang luar yang menikmati, penduduk asli menjadi pekerja di rumah sendiri. Namaku Syahril Huda, asli orang Minang yang kuliah di Palembang. Kenapa kamu tidak sekolah? Ayo sekolah, ayo. Sekolah. Dila mana Dila? Setelah menyelesaikan pendidikan di jurusan Administrasi Negara Universitas Sriwijaya, aku menjadi relawan Sekolah Guru Indonesia, program pendidikan dari Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa. Menjadi guru di sini tak hanya perkara mengajar dengan baik, tapi bagaimana agar para siswa mau datang ke sekolah. Jadi di sini itu anak-anak kadang ada yang sekolah dan ada juga yang tidak sekolah.
Jadi mereka ke sini, mereka ke sekolah nyatanya bukan mau sekolah, bahkan lebih banyak mereka yang ingin main-main ke sekolah. Ya, jadi makanya ada yang memakai seragam, ada juga yang pakai baju biasa. Jadi intinya mereka ke sekolah ini menganggapnya masih sekedar main-main saja gitu kan. Ketika diajarkan untuk menulis, membaca, mereka sebagian besar tidak mau. Anak-anak di sini tak terbiasa belajar formal di sekolah. Sebagian besar orang tua mereka masih buta huruf hingga belum paham pentingnya pendidikan. Tak ada faktor pendukung anak-anak untuk sekolah. Teman belajar. Kita sekolah juga, suka juga jual-jualan, jual-jualan. Kita sekolah ya disuruh sekolah sama Pak. Setiap hari aku mengajar 2 kelas, 5 dan 6 yang digabung dalam satu ruangan. Anak-anak kelas lain pun biasanya ramai menyaksikan kami belajar. Kelas 5 dan 6 ke kelasnya masing-masing. Gurunya ada, ya, ada tapi ya kadang-kadang mereka ada kerjaan di sana, kemudian tidak ke sini untuk mengajar. Inilah sekolah kami. Madrasah Ibtidaiyah Swasta MIS Hubul Watan. Didirikan 9 tahun silam oleh Pak Sibli, seorang tokoh agama dari Binongko. Ada 148 siswa dan 13 orang guru yang terdaftar. Seluruh guru berstatus honor sekolah. Keprihatinan moral atas kondisi pendidikan di Sama Bahari mendorong Pak Sibli mendirikan sekolah. Saya seorang pensiun, ya, jadi itu yang saya korbankan 2 tahun. Dari tahun 2004 sampai 2007 baru ada bos mendirikan sekolah ini. Itu menjadi tantangan saya, tapi saya juga tidak pernah putus asa. Saya punya gaji pensiun. Korbankan gaji pensiun. Kenapa bapak mengorbankan? Iya begitulah, karena ini guru-guru. Kemudian alat TK, ATK apa segala kan temuan di mana? Sedangkan hadapi itu di sini, mana yang mau bisa bantu? Tidak ada. Mayoritas siswa masih buta huruf, sehingga untuk bisa mengikuti ujian nasional pihak sekolah hanya menetapkan syarat utama bisa baca tulis. Guru itu semua mesti persiapan ya, jadi persiapan jangan sampai ujian padahal tidak tahu membaca. Jadi misalnya pun dia kelas 6 tapi nggak bisa baca berarti nggak bisa ikut ujian. Mayoritas guru tinggal di pusat kecamatan Kalidupa atau di darat biasa kami menyebutnya. Sehingga jarang bisa hadir lengkap di sini. 2. Tepuk tangan untuk Mas Ima. Itu masalahnya itulah, hanya guru juga yang di sini hanya berapa orang ya. Tapi begitulah. Tapi yang dari darat ini yang banyak. Jadi permasalahannya ya antara orang tua, guru dan murid ini semua serba salah. Aku tadinya hanya ditugaskan menjadi guru agama Islam. Tapi kekosongan kelas tentu tak boleh dibiarkan. Kenyataan setelah saya datang ke sini, semua mata pelajaran saya asuh. Bahkan saya juga bisa dikatakan sebagai wali kelas. Karena saya kemarin juga ngisi rapor siswa. Karena kita rencanakan tahun ini akan ada rapor untuk membenahi sekolah MIS ini. Waktu sekolah di sini tak berlangsung lama. Tak sampai pukul 10 pagi, para siswa sudah tak sabar untuk pulang. Kalau sudah begini, para guru pun tidak bisa berbuat apa-apa selain ikut pulang. Itu anak-anak kalau bisa kita kalau mengajar juga di sana di dalam, kadang juga kalau dia mau pulang dia pulang. Dia tidak bawa ada guru di dalam atau dia masih mengajar. Dia langsung pulang. Jadi kita mengajar bagaimana kalau dia sudah pulang. Tantangan para guru ini tak mudah. Dengan tunjangan seadanya, mereka pun harus memahami karakter anak-anak Bajo. Tidak di darat kan tidak ada lagi tempat untuk pengabdian di sana.
Jadi kita turun di sini. Berapa Bu kalau boleh tahu honornya? 600 per 3 bulan. Berarti 1 bulannya 200 Bu. Kita juga kasihan sama anak-anak di sini, kalau tidak ada gurunya tidak mungkin dia akan tahu. Selain MIS, ada juga SD negeri di sini, SDN Bajo Sampela. Sekolah ini mulai aktif pada tahun 1998. Kehadiran SD negeri sekaligus menandakan untuk pertama kalinya pendidikan menyentuh kampung ini. Berbeda dengan MIS, sekolah ini diajar 10 orang guru. Seluruhnya sudah berstatus pegawai negeri sipil. Kesamaannya, mayoritas guru tinggal di darat dan waktu belajar siswa yang hanya sekejap saja. Para guru MIS biasanya menumpang perahu guru SD negeri untuk sama-sama pergi dan pulang ke darat. Kalau sudah di jembatan itu, berarti kita sudah di sekolah karena melalui tumpangan ini yang kita akan ini tuh. Jadi kalau umpama kabut hujannya biasanya terlambat sedikit ya karena pengaruh itu cuaca tuh. Ya begitu. Jadi kalau untuk saya dari kepala sekolah, saya kasih tahu bahwa untuk jam 7.15 kita harus di jembatan. Kalau sudah di jembatan termasuk hadir di situ. Itu anjuran dari saya sebagai kepala sekolah. Karena kita mau tahu karena itu adalah tumpangan hubungan Pak ya. Inilah suatu sisi di Wakatobi tentang paradoks para penerus yang selama ini tersamarkan. Di sini tempatku bertugas hingga 9 bulan ke depan. Menjadi guru di sini berarti belajar memahami mereka menjadi orang Bajo. Kunci dari semua ini kan dari pendidikan. Jadi kalau kita tidak punya pendidikan, otomatis kita hanya dimanfaatkan, kita hanya... Bajo adalah suku bangsa besar yang tersebar di beberapa wilayah perairan Asia Tenggara. Mereka terbiasa tinggal berpindah-pindah, mencari sumber daya laut terbaik. Perkampungan Bajo sama Bahari sendiri mulai terbentuk pada tahun 70-an. Mereka pun hanya mengenal 4 suku bangsa di dunia: Arab, Cina, Bagai, dan Bajo. Arab dan Cina adalah suku bangsa yang sering mereka temui di laut. Sedangkan Bagai, sebutan mereka bagi orang-orang di daratan. Laut menjadi bagian dari hidup orang Bajo. Mereka lah para pelaut ulung, nelayan sejati. Tradisi para leluhur terus mereka junjung tinggi. Pak Asis salah satunya. Sebelum mulai mencari, ia lebih dulu melakukan paduai bojanggo, suatu tradisi memberikan sebotol air ke laut pada sebuah tempat yang mereka sebut Pasusong. Ada kepercayaan orang Bajo dulu-dulunya kalau kita mau mencari harus buang air, buang sirih, minta-minta sama orang di laut. Ada apa di laut Pak yang Ya kata nenek moyang dulu itu ada dewa-dewa di laut. Ya kita buang itu supaya rezeki kita selalu dia kasih murah. Masih kita percaya itu anunya orang tua dulu. Berbagai tradisi Bajo selalu berkaitan dengan bahari. Itulah alasan utama mereka tetap tinggal di laut, meski daratan ada di depan mata.
Pak Asis bisa mendapat 100 hingga 200 ekor tuna per hari. Sejak usia 9 tahun ia sudah melaut hingga kini usianya sudah lewat setengah abad. Di tempat mencari makan, mencari untuk anak-anak sekolah, untuk membutuhkan rumah tangga, iya, ada di laut. Berpuluh tahun Indonesia merdeka, sekian lama itu pula orang Bajo tak kenal pendidikan formal. Mayoritas mereka tak sekolah. Mereka sudah perkenalkan dengan uang ya, masih kecil sudah bisa mencari uang, jadi untuk apa dulu sekolah kayak penjara apa semua ya. Kalau dia di ruangan pasti gelisah dia keluar, dia lompat main di dalam. Jadi kita harus kondisikan dengan situasi itu, kalau memang ya generasi kita akan baik. Tanpa sekolah, anak-anak Bajo semakin mudah terserap berbagai pengaruh negatif seperti perjudian. Pendekatan yang dilakukan selama ini tak berhasil menyentuh minat mereka. Padahal, seorang pendidik seharusnya bisa menyesuaikan cara belajar dengan siswanya. Mereka artinya digiring seperti sekolah-sekolah yang umum yang ada di Indonesia ya, harus masuk kelas. Justru anak-anak Bajo ini kan lebih banyak bermain ya, dia lebih banyak belajar di alam, dia ikut orang tua. Kemudian guru juga, dia tidak memahami kondisi masyarakat ini, komunitas Bajo ini, sehingga juga mereka jenuh mengajar anak-anak. Buat orang Bajo, kemampuan menaklukkan laut dirasa paling utama, melebihi apapun. Memahami mereka harus masuk ke dalam dunianya. Yang seharusnya kan bagaimana kita membuat pendidikan yang sesuai dengan misalnya kebiasaan mereka. Seperti contoh misalnya sekolah alternatif. Kalau menurut pengamatan saya itu yang paling tepat, karena bagaimana anak ini kita artinya bermain sambil belajar. Mungkin ada juga untuk digiring ke kelas, tapi jangan terlalu lama. Nah, paling mungkin ya 30 menit. Tapi harusnya lebih banyak belajar, misalnya menghitung. Dengan dia melaut, dia cari kerang-kerang, kamu sudah dapat berapa, tambah berapa, jadi berapa. Itu kan sudah ada muatan pelajarannya juga di dalam. Tiap anak itu unik, dengan segala potensi yang dimiliki. Anak Bajo pun punya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Masyarakat harus tersadarkan bahwa mereka bagian dari pusat biosfer dunia. Seharusnya lah menjadi tuan di negeri sendiri. Kunci dari semua ini kan dari pendidikan. Apalagi macam kita di Wakatobi ini sudah menjadi taman nasional ya, menjadi objek wisata. Jadi kalau kita tidak punya pendidikan, otomatis kita hanya dimanfaatkan, kita hanya jadi objek ya. Memulai perubahan paling mudah dilakukan melalui anak-anak. Para penerus masa depan, penjaga harapan. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan masih minim di sini. Masyarakat masih terbiasa membuang sampah ke laut daripada menyimpan dan membakarnya di tempat pembuangan akhir. Tidak semuanya kita ke arah sana. Aku mengajak anak-anak melakukan Jumat bersih. Mengumpulkan sampah keliling desa sekali dalam sepekan. Coba semuanya lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Kalau sampah yang begitu bagus tidak? Tidak, karena nanti akan merusak lingkungan. Nanti wisatawan tidak datang ke sini lagi. Sampah-sampah yang terbuang ini biasanya terbawa angin hingga ke tengah lautan, mengotori kawasan Taman Laut Wakatobi. Ya awalnya memang dari tiap kelas ke kelas.
Ya, kemudian saya prihatin melihat kondisi di Bajos ini, yang melihat sampah ada di mana-mana gitu kan, di pemukiman warga. Jadi saya berinisiatif untuk mengajak anak-anak untuk mengumpulkan sampah bisa di laut, bisa dibawa kolong-kolong rumah warga gitu kan. Kemudian untuk diangkut dan dibakar di TPS, tempat pembuangan sampah gitu. Sampah yang kami kumpulkan kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. TPA ini telah lama ada, tapi jarang berguna. Jadi memang ini belum solusi, gitu kan. Jadi kalau dibakar kan belum solusi. Jadi nanti ada beberapa sampah itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi bisa kita ambil dan kita buat kerajinan seperti keranjang yang kita buat, gitu kan. Dengan berkeliling, aku berharap dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk memulai dari rumahnya sendiri. Ayo angkat tangan siapa yang selalu membuang sampah ke laut. Habis makan, habis minum es, selalu membuang sampah ke laut, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Baik, jadi untuk selanjutnya kalian tidak boleh lagi membuang sampah ke laut. Karena itu akan merusak alam. Sampah ada di mana-mana, ya. Apakah nanti wisatawan akan mau datang ke sini lagi? Tidak. Makanya kita jaga supaya bersih. Ya, kalau kita tidak menjaganya, maka 5 atau 10 tahun ke depan, ya, maka Wakatobi ini tidak ada penghuni lagi. Dari anak-anak ini, aku berharap perubahan itu dimulai. Siswa hebat, siap, terbukti, siap. Kalau kotor nggak enak terlihat, kalau bersih enak terlihat. Jangan buang sampah sembarangan, nanti laut kita jadi kotor. Manusia adalah aset negeri ini, dengan laut sebagai potensinya. Keduanya harus dikembangkan bersama agar harmoni tetap terjaga. Karena Bajo dan laut tak bisa dipisahkan. Tambah N. Ubun. 2 kali. Ubun. Siang ini, aku akan berkunjung ke rumah Dodong, salah satu siswaku di kelas 5. Kegiatan ini bagian dari program parenting sebagai pendekatan pada para orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku membawa rapor kegiatan siswa di rumah yang harus diisi orang tua. Aku membacakannya karena sebagian besar orang tua buta aksara. Si Dodong rajin sholat nggak? Kalau misalnya rajin sholat, dia tuh kasih nilai A, Pak. Sini A. Nah, apakah si Dodong ini kadang-kadang sholat atau dia memang rajin sholat atau gimana? Kalau Dodong rajin sholat. Rajin sholat. Iya. Berarti ini nilainya A, Pak. Bapak bisa nulis angka A di sini. Huruf A. Huruf A begini, Pak. Di sini. Titik A. Nah. Si nilainya si Dodong. Jadi ini rapor Dodong setiap minggu. Dodong termasuk siswaku yang lebih sering memilih laut daripada sekolah. Ia dikenal jago memanah di antara teman-temannya. Akibatnya, hingga kelas 5 Dodong tak juga bisa membaca.
Dia suka sendiri. Biar saya suruh pergi sekolah tidak mau. Dia lebih baik pergi laut katanya. Kita cari ikan, kita panah ikan, kita cari gurita, kita menjaring. Tidak hanya dari sekolah saja, Bu ya. Orang tua tetap menjadi figur penting penentu kemajuan anak, apapun ceritanya. Pergi sholat. Aku mencoba mendekati mereka, berbicara dari hati ke hati. Lebih baik menyalakan cahaya daripada terus mengumpat dalam gelap. Iya, jadi kita harus jemput bola ke rumah orang tua karena susah sekali untuk mengumpulkan orang tuanya di sini gitu kan. Yang penting kegiatan ini berhasil dan saya selaku pribadi itu senang ketika memang saya dan keluarga yang berada di sini itu bisa bekerja sama dengan baik. Sore tiba, aku meminta anak-anakku datang ke rumah untuk belajar membaca. Baik, semuanya sudah dapat? Ya. Aku memanfaatkan buku-buku dari taman baca yang sempat dibentuk teman-teman dari sahabat pulau di sini. Kami akan belajar di tempat favorit kami, rumah papan di atas keramba. Ube ubu, coba. Ube ubung. Tambah N. Bun. Ubun. Ubun. 2 kali. Ubun. Ubun ubun. Ubun ubun. Ubun. Sebagian besar siswa saya belum bisa membaca. Gitu. Makanya setiap kesempatan ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas, saya ajari mereka membaca. I, ada I, ibu. Siapa lagi yang mau membaca? Ada bunyi petir. Untuk siswa kelas 5 dan 6, aku masih harus menggunakan rencana pembelajaran kelas 1 dan 2 untuk diterapkan. Ada gajah, ada badak. Aku tak bisa membayangkan bagaimana masa depan daerah ini jika generasi penerusnya tak bisa baca tulis. Kami harus belajar ekstra untuk mengejar ketertinggalan. Baca tulis menjadi dasar untuk materi pelajaran apapun. Udah datang saya banyak belajar, mencapai cita-cita. Oh, kalau emang mau jadi apa cita-citanya? Guru. Jadi sekarang Rama udah bisa baca? Sudah. Aku selalu percaya, mereka bukan tak bisa, tapi karena tak mendapat kesempatan belajar secara penuh. Dari lingkaran kecil ini, kami memulai dan akan melawan buta huruf bersama-sama. Allahu Akbar, Desa Samabahari mayoritas beragama Islam. Nuansa religius begitu terasa saat waktu maghrib menyapa. Namun, pemahaman Islam di sini masih bercampur dengan tradisi leluhur yang masih hidup dan tumbuh di masyarakat. Bersama Pak Sibli, aku menghidupkan pengajian malam hari bagi para remaja. Tidak sesuai banyak karena tradisi mereka itu ya, masih tradisi Bajo yang belum begitu banyak membaur dengan orang darat. Ketika kita sudah tahu itu, ya, kita sudah ada Al-Quran, kita sudah tahu hadis, ya. Permasalahan umat ini sangat komplit. Pilihan mereka seringkali akibat tak tahu, bukan tak mau mengikuti. Kewajiban kita yang terdidik untuk mendidik mereka. Saya kesini itu anak-anak belum ada yang bisa belajar ngaji. Namanya saja kita ini sekolah madrasah ibtidaiyah, tapi memang anak-anak belum bisa membaca Al-Quran, kemudian belum bisa melakukan sholat, wudhu dan lain sebagainya. Kemudian ibadah-ibadah lainnya itu di sini masih awam. Ya. Bisa jadi dengan keberadaan di sini, keberadaan saya di sini bisa membantu masyarakat di sini, ya, khususnya remaja dan anak-anak. Masih terus terngiang
Ucapan orang-orang padaku saat pertama datang dulu. Tak akan berhasil mengubah berbagai hal negatif di sini. Kita mengetahui yang belum kita tahu karena ada guru. Sejujurnya, aku pun tak yakin bisa berbuat banyak dalam waktu singkat. Aku memilih bertahan karena aku percaya selalu ada jalan dari tiap kemauan. Setitik upaya untuk saudara sebangsa. Diangkat jarum jamnya. Mengajar adalah tugas utamaku di sini. Siap, start, come on. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tak berlangsung lama, aku selalu berusaha menyesuaikan dengan cara mereka. Memanfaatkan kecerdasan kinestetik yang dimiliki anak-anak Bajo ini. Kali ini kami belajar matematika dengan materi pengenalan jam. Aku meminta mereka untuk membuat jam sederhana menggunakan kertas dan kardus. Dengan menggunakan alat peraga secara langsung itu anak-anak lebih ceria, lebih semangat, dan lebih cepat menangkap ketika dibandingkan hanya dicatat di papan tulis saja. Gitu. Suasana di seputaran kelas ramai seperti biasa. Ada anak-anak dari kelas lain maupun yang bolos sekolah. Mereka hanya kurang dorongan untuk belajar secara formal. Kelas 4 masuk ke kelasnya. Kelas 4 masuk ke kelasmu. Ayo cepat. Kelas 1 masuk ke kelasmu. Kali kenapa tidak sekolah? Malas. Kalau tidak sekolah tidak sama mama tidak dimarahi? Hah? Dimarahi tidak? Marahi. Tidak. Jadi tidak apa-apa kalau sekolah. Tali kelas berapa? 1. Mereka harus selalu dibuat aktif bergerak agar senang mengikuti pelajaran. Pengenalan waktu ini merupakan hal mendasar bagi mereka. Masyarakat di sini belum terbiasa dengan jam. Hitungan waktu dilakukan dengan melihat matahari. Wakatobi khususnya itu kan adalah salah satu objek wisata. Siapa tahu nanti mereka ditanya oleh wisatawan asing atau turis asing itu kan sudah jam berapa, jadi mereka tidak tahu gitu kan. Padahal itu adalah sesuatu yang amat penting juga untuk diketahui begitu. Halo. Halo, hai. Diangkat, jarum jamnya diangkat. Diangkat jamnya. Metode belajar yang aktif ini ternyata menarik anak-anak yang selama ini tak pernah masuk sekolah. Saat pertama tiba, siswa kelas ini hanya 6 orang. Di angka 12, jarum pendeknya di angka 3. Siapa yang bisa menjawab? Kini jumlahnya bertambah menjadi 13 orang. Masjid. Jam berapa kalau ke masjid? Jam 3. Bunter. Ada waktu pergi ke rumah sekolah, lihat jam. Kita disuruh oleh Pak Guru. Saya suka belajar dengan Pak Uda. Karena saya temannya. Guru lain dia suka memukul. Pak Uda tidak pernah memukul saya. Tak perlu berharap muluk-muluk di sini. Membuat mereka senang untuk belajar sudah lebih dari cukup. Sebagai modal dasar untuk langkah selanjutnya. Kala siang datang,
Dodong dan anak-anak lain sering mengajakku memancing. Belum jadi orang Bajo namanya kalau tak bisa membawa ikan dari laut. Ini salah satu bentuk pendekatanku, menyatu dengan mereka. Aku masih menggunakan pelampung jika naik ke tinting. Mereka sudah maklum, aku tak bisa berenang. Awalnya belum kenal nih dengan anak-anak. Jadi selama saya di sini, selama 2 minggu, 3 minggu awal saya di sini itu pendekatannya dengan cara mendekati anak-anak melalui memancing. Momen ini sering kumanfaatkan untuk mengajak mereka rajin sekolah. Khususnya pada Dodong, si pemanah cilik. Kalau kadang-kadang lupa kalau dibawa ke laut. Bapak saya bawa saya ke laut. Dadong tadi cita-citanya mau jadi apa? Pemanah. Kenapa? Bawa saya ke laut. Ore, Pak Guru juga dapat ini. Kali ini giliranku yang belajar dari mereka, anak-anak laut ini. Jadi selama saya di Bajo ini saya sudah bisa memancing, mendayung sama anak-anak. Rasanya kalau belum bisa memancing, belum bisa berenang, belum bisa mendayung itu rasanya kita belum tinggal di Bajo begitu kan. Tapi kalau selama kita di Bajo ini ya alhamdulillah aktivitas yang biasa dilakukan anak-anak kita juga insya Allah bisa. Nikmatnya hidup di pesisir, bisa makan ikan segar setiap hari. Apalagi saat memakan ikan hasil tangkapan sendiri, rasanya ada kepuasan tersendiri. Assalamualaikum. Bu, tadi saya mancing, dapat ikan nih Bu. Nah, ini kelapa. Jadi kita masak-masak sama Bu ya? Iya. Iya. Setelah saya kesini banyak resep baru yang saya dapat. Misalnya ada gulai, bukan gulai sih, parende namanya, kayak pindang. Ada lagi yang namanya perangi gitu. Jadi menambah ilmu baru gitu ketika kita berada di sini. Sebagai orang Minang, aku terbiasa dengan makanan pedas. Sebaliknya, orang di sini justru tak bisa pedas. Jadilah aku sering memasak sendiri makananku. Ya, jadi dari kecil saya sudah biasa masak dengan orang tua. Ya, jadi sudah dewasa ya kebiasaan. Awalnya dulu belum bisa makan masakan di sini. Jadi lama-kelamaan saya juga sudah terbiasa ya. Sering masak di sini dengan ibu sama-sama. Ibu masak parende, saya masak gulai. Pak, ayo Pak, mari kita makan. Mereka lah keluargaku di sini. Aku tinggal bersama Pak Sibli, kepala sekolah sekaligus orang tua angkatku, serta seorang anak mereka yang menjadi kakakku. Ini enak betul. Kemudian pedisnya ya sederhana lah. Tapi kalau biasa-biasa bukan main. Wih, biar lidah berputus. Namanya Padang memang enak, tapi begitulah. Pedas juga. Kita mau coba sebenarnya, cuman terlalu pedas. Rasain mana? Mereka lah tempatku bercerita, berbagi suka duka bersama. Rasain mana? Tapi ini sering-sering dia rindu sama kampungnya ini. Dia itu masih biasa katanya menderita. Masih kecil sudah pintar memasak, sudah pintar. Iya, begitulah kita anggap juga kita punya anak jadi. Ya. Dia juga tidak segan-segan, dia masak, kalau tidak ada nasi dia makan. Ambil sendiri. Dia ambil sendiri. Ya. Kita ini biasa manusia banyak. Karena kita punya murid pengajian toh jadi banyak orang.
Jadi biasa kita makan banyak-banyak orang, tidak pernah kurang. Kita sebagai orang tua dan tidak tahu apa kita duluan atau sama duluan. Kita punya harapan itu supaya kalau misalnya ada nomor HP supaya kita adakan hubungan terus-terus begitu. Punya mah begitu. Punya sedang ngapain ya. Kita itu sudah tua ini kita tidak bisa jalan jauh lagi. Aku bersyukur diterima dengan baik dan menjadi bagian dari keluarga ini. Mereka lah pengobat rinduku dengan keluarga di kampung halaman. Maukah saya biar juga bagaimana kita berpisah, jangan lupakan kita seperti mamanya dengan bapaknya nih, begitu maksudnya dan tujuan kita. Karena kita itu yang tinggal di rumah ini seling kita rindukan itu kalau yang pernah di rumah. Kini dan sampai kapanpun mereka telah menjadi keluargaku. Bagian dari hidupku. Inilah hari-hariku di sini. Tinggal di Kampung Bajo, menjadi bagian masyarakat Bahari. Saya tetap kasih sekolah saya punya anak. Biarpun saya tidak merokok, yang penting engkau sekolah lancar. Keindahan Wakatobi seharusnya menjadi potensi abadi bagi kemajuan anak-anak ini. Dengan mempersiapkan mereka melalui ilmu yang berisi. Anak-anak inilah harapanku. Bahannya lem, pertama kulit kerang, kemudian lem. Bersama Kak Ella, kami membuat kerajinan dari kerang, hasil pencarian di Pantai Hoga. Kak Ella lah yang memulainya. Aku hanya memfasilitasi agar kreativitas anak-anakku semakin berkembang. Ini mana? Rahma. Karena di sekolah selalu ada ini tamu yang tanyakan mana sebenarnya hasil kerajinan tangannya anak-anak di sini yang di sekolah. Makanya saya selalu berpikir bagaimana supaya kita ada ini, ada keterampilan yang bisa diolah, yang bisa di apa? Ini Pak. Untuk hasilnya ini sampailah sama Bahari. Ini salah satu potensi yang harus terus didorong untuk mereka kembangkan. Di Wakatobi kan penuh dengan potensi alam seperti kerang, jadi itu bisa kita manfaatkan untuk kreativitas anak-anak. Apa namanya, selain untuk hiasan di rumah tangga, di hiasan di sekolah, ini juga bisa menjadi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kemudian bisa jadi wisatawan asing ya, atau wisatawan lokal membeli kerajinan yang kita buat. Ini pun bisa menjadi salah satu cara memberdayakan masyarakat lokal. Namaku Dodong, ini kerang buatanku. Namaku Indar, ini kerang buatanku. Namaku Rahma, ini kerang buatanku. Ya, pendidikan menjadi syarat mutlak kemajuan suatu peradaban. Baru 8 orang dari desa ini yang pernah menyentuh bangku kuliah. Salah satunya Andi. Siang ini, ia mengajakku berkunjung ke rumahnya. Andi saat ini menjadi mahasiswa teknik elektro di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sedang libur semester, ia pulang ke kampung mengobati rindu dengan keluarga. Ya kata, kalau otok saja kan pasti hanya jadi buruh. Ya bagaimana saya mempunyai pendidikan, bisa sekolah, mempunyai gelar, sehingga kembali ke kampung halaman memberikan apa yang saya dapat, sehingga
nama sama bahari ini bisa terangkat. Kalau dulu kan keterpurukan, orang Bajo di Sama Bahari dikatakan bahwa mereka tidak punya pendidikan, mereka semuanya orang bodoh. Tapi sekarang tidak lagi seperti yang pengen dikatakan orang-orang darat, begitu. Sehingga kami berusaha untuk menjadi yang contoh kepada masyarakat untuk bagaimana pendidikan itu yang lebih baik ke depannya. Tak hanya Andi dari keluarga ini, 4 kakaknya telah lebih dulu mengecap ilmu strata 1. Inilah keluarga Pak Asis, seorang nelayan Bajo yang telah mengirimkan 5 anaknya ke jenjang universitas. Dulu teman-teman selalu bilang, katanya biar kita jadi sarjana, jatuhnya juga di laut. Tapi sarjana mana itu? Ya kalau sudah sarjana, orang sudah pintar, sudah bisa mencarikan nafkahnya sendiri. Dengan cara apa? Yang ke laut itu kita biar kita tidak sekolah, ikat pancing, lari pergi laut, sudah bisa mancing. Pak Asis mendobrak pandangan masyarakat Bajo di sini dengan menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Padahal ia sama sekali tak pernah merasakan bangku pendidikan. Sejak kecil hidupnya di laut. Ia dan istrinya buta huruf hingga kini. Dibilang saja anaknya sudah sarjana, kita sudah senang. Apalagi punya gaji baru dikasih kita lebih senang lagi. Nama saja sudah senang. 3 orang anaknya kini sudah sarjana. Anak tertuanya menjadi guru dengan status PNS. Pun kedua anaknya yang lain juga sudah bekerja. Salah satunya Asludin. Ia memilih pulang kampung menjadi guru honor di SMP 1 Atap Bajo Sampela. Kita terpikir kita harus bisa mengajar di sini supaya mereka lebih cepat membaca. Ada dorongan hati untuk bisa kuliah, kemudian bisa ngajar di sini. Sebuah kehormatan bagiku bisa berada di tengah keluarga hebat ini. Pak Asis menjadi bukti orang Bajo pun bisa sekolah tinggi. Biar kita orang Bajo, kalau kita punya nasib mau kerja di kantor, mau jadi gubernur, bisa saja. Kita tetap kasih sekolah saya punya anak. Biarpun saya tidak merokok, yang penting engkau sekolah lancar. Pendidikan memberikan kita lebih banyak pilihan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusianya. Menjadi nelayan berpendidikan yang mampu bersaing di laut dunia. Bukan laut atau pariwisata, tapi anak-anak inilah aset utama Wakatobi. Membangun daerah ini berarti membangun manusianya. Dodong dan anak-anak yang lain harus terus didorong untuk melanjutkan pendidikan, mengarahkan mereka pada potensinya menjadi pelaut berbasis teknologi yang bersaing di tingkat dunia. Pendekatan misalnya potensinya kelautan, jadi pendekatan pendidikannya juga dengan maritim, dengan kelautan begitu kan. Jadi tidak bisa kita paksakan, kita orang luar misalnya bukan orang Bajo, kita masukkan dengan pemahaman kita, pendidikan yang diajarkan oleh dosen kita dulunya misalnya kita masukkan ke orang Bajo, itu juga bisa. Jadi dengan pendidikan yang bagus untuk orang Bajo itu ya dengan memahami karakter mereka gitu kan, karakter orang Bajo. Bagiku, Bajo adalah salah satu aset negeri ini. Merekalah para pelaut handal Indonesia. Tugasku di sini mengajar mereka tanpa kehilangan jati dirinya, menjadi penakluk samudera yang berwawasan dunia. Pendidikan ini bisa menjadi sebuah protek ya, perlindungan bagi masyarakat Bajo. Ketika mereka memiliki ilmu, memiliki pendidikan ya, pendidikan yang bagus, pendidikan yang tinggi, maka mereka tidak akan mudah dibodoh-bodohi oleh pihak asing ya kan. Jadi mereka ketika
diajak untuk bekerja sama, mereka bisa memilih-milih mana yang baik dan mana yang tidak, gitu kan. Mereka bisa memilih mana yang bermanfaat untuk mereka dan membuang mana yang tidak bermanfaat, gitu kan. Paradoks ini harus diakhiri. Suatu saat nanti, kemajuan Wakatobi harus melambung tinggi oleh anak-anaknya sendiri.